Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, salam cinta kasih. Hari ini Jumat 23 April 2021 adalah hari biasa pekan ke-3. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 52 sampai 53. Marilah kita mempersiapkan hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Di rumah ibadat di Kapernaum, orang-orang Yahudi bertengkar antara mereka sendiri dan berkata, bagaimana Yesus ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa memakan aku akan hidup oleh aku. Akulah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, bacaan Injil hari ini mengajak kita untuk sungguh bersyukur atas Yesus Kristus yang dianugerahkan kepada kita. Kita diajak untuk sungguh menghayati apa yang Yesus katakan pada hari ini. Yesus mengatakan kepada orang-orang Yahudi di suatu rumah ibadat di Kapernaum. Ia mengatakan, akulah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, ada pepatah mengatakan makan untuk hidup dan bukan hidup untuk makan. Artinya bahwa makanan menjadi sesuatu sarana bagi tujuan, yaitu agar tetap hidup. Makanan menjadi bagian dari kehidupan. Makanan menjadi nutrisi, menjadi sesuatu bahan yang penting bagi kita untuk menjalani kehidupan dengan semangat, dengan gairah, dengan bertenaga. Demikian juga halnya dalam kehidupan kita sebagai orang Katolik. Kita dianugerahi makanan yang turun dari surga, roti dan anggur. Kita diberi makanan dalam perayaan Ekaristi, yaitu tubuh dan darah Kristus. Dan barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Makanan membantu kita untuk hidup. Makanan rohani membantu kita untuk hidup yang mengarah kepada hidup yang kekal. Makanan rohani itu adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Orang yang selalu rajin menyambut tubuh dan darah Tuhan adalah orang yang semoga sampai sungguh merasakan
bahwa tanpa Tuhan aku tidak dapat hidup. Hanya dengan Tuhan, hanya bersatu dengan Tuhan, aku terus hidup. Bukan hidup yang serampangan, sembarangan, tapi hidup yang bermutu, bernilai, hidup yang menggerakkan diri untuk semakin mengasihi, semakin memberikan diri untuk Tuhan dan sesama. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, jika hari ini Yesus mengatakan, barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Yuk kita yakini kata-kata ini. Dengan makan nan rohani, tubuh dan darahnya, kita terus-menerus dipanggil kepada kehidupan kekal. Kita terus-menerus disadarkan bahwa tujuan hidup kita adalah perjamuan abadi di surga. Tujuan hidup kita mengarah pada kehidupan kekal. Semoga dengan setia, semangat, sukacita menyambut tubuh dan darah Tuhan dalam perayaan Ekaristi meneguhkan kita, menguatkan kita untuk semakin beriman, menjalani kehidupan dengan penuh semangat, menjalani kehidupan dengan hidup yang berkualitas. Karena Tuhan telah memberikan tubuh dan darahnya untuk kita, kita pun juga harus memberikan diri kita untuk sesama kita. Rahmat Tuhan membantu kita untuk itu. Amin.